Saya hormati Ketua STAI Negeri Abdurrahman, Pak Dr. Faisal, Ketua Aliansi Direktur Sukarti, beserta Bapak Ibu, cucu perempuan yang tidak dapat saya sebutkan satu-satu. Saya akan bacakan puisi, apakah ini sudah bernama puisi atau belum, tapi inilah yang saya resapi, yang saya rasakan, yang saya rekam ketika berada di ruangan ini. Dan ini saya baca, saya tulis dan langsung dibaca. Kampus ini rindu di sekolah tinggi agama Islam negeri Sultan Abdul Rahman. Terlepas di tengah pulau bintang, berdatangan dari kampung-kampung mengadu ilmu pengetahuan di kampus ini. Jadilah orang, jadilah orang, jadilah orang. Tindakan pribadi terbilang, lagu teringat dengan kekasihku di kampus hujan. Rindu serindang awan, cinta pantang simpan. Di setai Abdurrahman, hanya namamu pasti dikenangkan. Di semua belukar pohon kayu kayan, burung-burung terbang merdu sadu dendang tua tanah menjulang warisan tua takkan pernah hilang. Berhembuslah segala jemawan, anak-anak darah, anak-anak bujang, oleh terjang mahasiswa cemerlang, kelak hendakkan masa depan setimbang, bukan luka tersebar termusuh, bukan dusta terluka tubuh, bukan hianat jiwa terbunuh, bukan politik, bukan kekuasaan berselingkuh. Dasarlah kalian, jangan rampok marwah kami ini negeri. Cinta dan rindu, kasih menjadi timang, tak hanya kau dan daku senang, segala alam bermarwah tembang. Jadilah jadi, bukan tukangan sembarang diri, tukanglah mati sebaik hati. Assalamualaikum. Kampus STAI Negeri Sultan Abdul Rahman, 30 Oktober 2023. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saja. Laut dicelup jadi tinta, kayu diraut jadi kalam pena. Berlimpah gemintang, kau bertandang, jemputan helat-selat, menjunjung gunung Intan, berpayung awan mengebat jihad kiblat. Bak pengarak pengantin rembulan rukuk rakaat. Salat adalah laman gairah yang setia menyimpan rahasia, menyatukan sejarah jazirah dan semenanjung ziarah berabad-abad sebelum wujud segala negeri-negeri yang membubuh nama-nama duka. Tak pernah kau memahami siasat pada salat kemaharajaan Melayu bertahta, meneraju kehendak hulu dan hilir, laut dan darat. Tak pernah kau menajam mata pikiran pada salat kesultanan berdaulat, menyuluh ke atas lidah, bahasa menjelma lingua franca, membawa persuratan ilmu pengetahuan, mengisi kutub khana serta hazanah pustaka, berlayar lautan tinta ilmu pengetahuan pada percakapan cerdik pandai, alim khaja, guru ustaz, lahir-lahir berbagai puak menyulih, lidah molek bahasa Melayu, bunga emas dibawa berlayar, bak buah-buahan meranum pada embun subuh, aroma stanggi menyerang jalan pentadbiran pegawai usul. Berbagai puak bangsa datang dagang menumpang, membawa nasi di bahu terpanggang surya asal laut. Bahtera berkemudi nasib, membawa nasab berlayar sepotong lautan, singgah pada bandar, pekan dan pangkalan, memberi segala garis nasib peruntungan badan sebatang. Tak sudah kau bertikam hujah, akal pikiran sahih kau semai serantau, cerdik cendekia, alim ulama mesti menyuluh cahaya al-haq. Nyatakan kebenaran walau pahit sepahit maung. Tak sudah kau menyelam mutiara ilmu, bukan dalam kelambu pengantin, julang punca keraju, bermahkota akal budi akhlak mulia. Tak sudah kau menyelam tanjak dan keris, bukan gelanggang silat kau mencahari, musuh bagai peringi Holanda Inggris kau langgar 1000 toda, menujah bukan betis berbaris-baris. Tidakkah kau menyulam air mata bagai intan mutiara berkecahayaan? Begitulah kuasa dan harta akan leka dan lampus jua. Laut dicelup jadi tinta, kayu diraut jadi kalam pena. Takkan sanggup menulis nama Allah. Maya mengurai 3 Rabiul Awal 1445 Hijriah, 18 September 2023. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengukir sinar yang tak terlepas di cakrawala pengisi dunia. Seni itu bertabuh sungguh dalam rajutan tali kata bermakna yang dihiasi benang selamat, merangkul kesubuhan bersaja tak akan sirna sepanjang masa, tak akan sirna sepanjang masa.
Gurindam itu berjejak, melangkah dari masa ke masa. Lirikan camar terpesona. Akankah budaya itu menyulam sinar? Mengapa tidak merajuk benang pada setiap kata, mengikat pertemanan yang tak henti-hentinya sampai berlabuh di dermaga yang tak bergelombang. Terima kasih. Sudah dia. Masa lalu dari tanah lain. Ku bayangkan pula suatu hari engkau menceritakan kembali perjalanan saat menyusuri tepi pantai mengumpulkan banyak risalah nenek moyang yang mengalirkan darah di tubuhmu. Amis laut, hangat kota, nona-nona. Begitu isi suratmu pada ribuan purnama lalu. Kemudian aku menyisiri kota ini dengan puisi. Dengan puisi mencari apa saja yang masih tertinggal di makam raja-raja, di runtuhan tembok istana, di tepi bandar Sungai Carang, tempat mungkin bertolak dari sana, hingga ke jembatan yang menghubungkan ingatan padamu. Tetapi bahkan saat tertelisik cangkang bom-bom dan ketam menyerah dalam sepakat tanpa, aku menjumpai sisa nyeri dari peperangan batin dan harapan yang ditempatkan kenyataan. Seperti begitu, sejarah sudah ditakdirkan. Lahir karena perjumpaan, sekaligus untuk mengantarkan perpisahan pada perjumpaan lainnya. Terima kasih. Ada Aminway, ada siapa itu, ada semua. Masalah itu, kalau sudah baca itu, pertemuan kita ini bukan merendahkan yang tak perlu, ya, tak perlu itu semuanya ada. Jadi itu sih. Dan sebenarnya saya lihat tadi soal penerbitan soal batu itu semuanya masalah-masalah yang banyak bisnis ya. Jadi soal pemberian buku itu soal sedekah. Kita tak perlu kaya sekali untuk bersedekah. Itu enggak. Biarpun kita pahit memberikan buku, kalau orang mau minta kasih aja. Nah, biasanya kita kasih aja kalau kita suka sama orangnya kan. Kalau sama benci sama orangnya, kamu jangan baca buku saya. Itu saja terjadi. Saya kira setiap orang punya cara sendiri-sendiri untuk kreativitas ya. Kalau saya sih, saya memerlukan ekstremitas. Iya, saya memerlukan ekstremitas. Sebab dunia dibuat secara ekstrim. Ya, ada Big Bang, ada dunia ini dibuat secara ekstrim. Semua itu berasal dari ekstremitas. Saya biji korma bisa menciptakan pohon korma yang besar. Air mani unta tak kita kelihatan pakai mikroskop tiba-tiba jadi unta yang besar. Ekstremitas itu penting. Kebesaran itu perlu. Menyair juga kita jangan minum air. Aku sekedar menyair. Terus payah. Mestinya aku mesti jadi penyair besar. Ekstrim. Nanti hasilnya seperti tidak besar ya. Ya jelas kan. Kalau besar sekali itu cuma Allah kan. Jadi setelah dia berubah itu dia tahu bahwa dia tidak akan besar seperti yang diucapkannya itu. Tapi sepertiga, seperempat, sepersepuluh pun bolehlah. Tapi jadi sesuatu, jadi something, jadi somebody. Itu saya kira hal-hal itu. Kalau kita melihat juga bahwa kata-kata itu bukan suatu kalau salah ini dia berkelahi dengan kata-kata. Saya tak pernah berkelahi dengan kata-kata, tapi dia cara dia dulu. Saya tuh berkasih sayang dengan kata-kata. Kata-kata itu bagi saya kasih sayang. Saya bermesraan dengan kata-kata. Saya pujuk kata-kata, saya pancing dia, saya rayu dia, saya sogok dia. Kata-kata itu kalau dirayu, disogok, perlu ditipu. Ya, dirayu itu kan menipu juga, menipu secara halus. Nah,
Itu saya lakukan untuk kata-kata. Karena kata-kata itulah saudara kita. Kata-kata adalah makhluk. Nah, malahan kata-kata lebih dulu dari kita. Tuhan berucap dulu, baru terjadi universe. Tuhan berucap dulu. Apa dia berucap? Itu kan kata. Kata-kata lebih tua dari kita, lebih tua dari Adam. Dan ini kata-kata itu muncul dari zaman Nur Muhammad. Nah, Nur Muhammad kita ini kita kembangkan dalam menulis puisi. Nur Muhammad ini sebenarnya supaya yang berada di sekitar sahur mungkin sudah sangat paham dengan Nur Muhammad. Potensi Nur Muhammad inilah yang harus dikembangkan. Nur Muhammad ini adalah passion darah gairah kita, potensi dan sekaligus passion atau orang bilang passion to English, yaitu gairah yang menyebabkan kita mau menyair dan punya potensi untuk itu. Bagaimana sebesarnya Nur Muhammad yang maksimal ada pada Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad bukan berarti langsung Nur Muhammad, tetapi pada maksimalnya adalah pada Nur Muhammad, pada wali-wali Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, pada Rumi, pada Baihaqi, pada segala macam-macam itu, pada Syekh Zaini sekumpul di Martapura itu Nur Muhammad yang ada, tetapi tentu kalibernya, kadarnya di bawah dari Nur Muhammad yang Nabi Muhammad. Nur Muhammad itu potensi itu. Nah, potensi kita sebagai penyair seperti itulah. Setiap orang yang berbakat dia penyair dikasih potensi itu. Potensinya dalam menulis puisi. Potensi inilah yang harus dikembangkan. Potensinya jadikan kita benar dengan rasa cinta. Dan kita harus mabuk dengan cinta itu. Mampulah seperti Majnun mampulah dalam puisi. Jangan normal puisi. Jangan saya sekolah lulus saya S3 baru saya bersubsidi. Itu biasa tak ada harapan. Yang begitu tu payah gitu. Kecuali memang untuk bersedang penyair sedang. Penyair sedang tak dibaca orang. Penyair nomor 1 dibaca oleh penyair kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Penyair nomor 2 dibaca oleh penyair kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Penyair seterusnya begitu. Dan penyair kelas 9 itu tak dibaca orang, tetapi mereka kawan-kawannya di kelas 9. Atau sekalian yang jadi penyair lirik lagu itu dibaca semua orang, kalah penyair kelas 1 oleh penyair kelas 9 yang dibaca semua orang itulah makanya. Dan kita tahu di mana meletakkan diri itu, di mana kan kepercayaan diri PD itu harus besar. Karena penyairan itu daripada persangka, jangan berprasangka buruk terhadap diri kita sebagai penyair. Di Tuhan aja minta supaya adalah prasangka baik. Prasangka baik itu identitas dengan ketuhanan kita. Kalau kita bersangka baik kepada Tuhan, maka kalau kita bersangka baik kepada Tuhan, kita akan mendapatkan Tuhan yang baik, yang ramah dan rahim. Kalau kita ragu-ragu, kita akan diragu-ragukan oleh Tuhan, selalu oleh setan. Seperti yang dibilangkan kita minta ketenangan dengan surah Quran Zulinas Malikinas Ilahinas mencari waswasilanas. Kita tidak waswas dulu. Alladzi yuwaswisu fi sudurinas, ada kita menjadi tenang dan jadi ganggu minal jinnah dan dari gangguan setan dan jin itu dan manusia itu. Nah, inilah yang sebenarnya yang harus kalau saya selalu begitu, yaitu selalu ekstremitas mencari. Kalau tidak ekstrem, saya tidak menulis. Dengan kata-kata saya bersaudara kata-kata, karena kami sama-sama makhluk. Kami sama-sama makhluk. Saya dan kata-kata adalah makhluk. Makhluk sama makhluk itu tidak bisa saling mengganggu. Mereka harus sejalan. Makhluk di sini termasuk lingkungan hidup itu. Singa, harimau, ular, sebagainya kawan kita sama-sama makhluk. Itu juga kata-kata. Dan ingat, Adam ditingkatkan derajatnya ketika sudah diajarkan kata-kata. Sebelum diajarkan kata-kata, tidak satu malaikat pun mau bersujud kepada Adam. Setelah diajarkan tentang kata-kata, barulah mereka bersujud kepada Adam. Karena kata-kata adalah pencipta. Tuhan hanya suka orang yang menerima nikmatnya dengan ikhlas dan menerima nikmatnya. Wabillahi ala irabihuma tukaziban. Nikmat apa yang aku beri kepada kau tolak, kau dustakan. Kenapa? Itu tidak boleh. Kenapa kau dustakan? Dan Tuhan lebih senang orang bukan hanya menerima tok begitu aja nikmat Tuhan, tapi mengolahnya, mengelaborate nikmat itu. Jangan mudah-mudahan dari singkong menjadi durian, dimakan durian buka. Itu tidak mengolah. Itu tidak menikmati Tuhan. Tapi bagaimana durian dijadikan diolah lagi jadi lembut durian. Nah, itu Tuhan suka, ada elaborasi. Nah, penyair itulah. Dia mengolah kata yang diberikan begitu saja dalam kamus, dalam kehidupan sehari, dalam
kondisi diberikan oleh tradisi dan kehidupan, mengolah kata-kata itu menjadi pertambahan makna terhadap kata-kata. Bagaimana dia mengolah durian alam itu menjadi pertambahan, menjadi lebih enak dengan empuk durian. Bagaimana orang Jepang, orang Korea mengolah gadget itu sehingga menjadi lebih enak. Dari smartphone jadi smart telepon, A1 Samsung, A21 Samsung, A51 Samsung, terus itu macam-macam. Tuhan kepada orang Korea sayang, biarlah Korea dikasih duit banyak. Kita bangsa Tuhannya kita Tuhan sayang juga, tapi kita dikasih utang yang banyak. Itu bagus itu. Itulah kita yang menyebabkan kita pulau. Maka para penyair harus bagaimana menggandakan meningkatkan pertambahan makna terhadap kata-kata. Hidup adalah upaya mencari pertambahan makna. Orang mencari ilmu tentang hidup ini, tentang misalnya biologi di SMP lain, biologi pertambahan makna menjadi tinggi di SMA lain lagi, di S3 biologi lain lagi, ilmu ahli kimia, ahli fisika seperti Einstein lain lagi. Ada pertambahan makna. Penyair itu juga dia harus mendapat pertambahan kata. Aku ini binatang jalan dari kuburan yang terbuang. Binatang kalau tidak ada pertambahan makna, itulah yang kau cari di KBBI. Binatang yang dalam kamus itu, binatang yang animal yang dalam situ. Tetapi binatang dalam saja air sudah lain. Binatang di sini menjadi lain, naik tingkatnya. Dia manusia yang resah, berpikir, mencari sesuatu. Binatang jalan dari kubur. Yang terbuangannya justru yang terpilih. Terbuang menjadi terbalik yang kita katakan. Jadi terpilih mana kita lihat bagaimana kata-kata itu menjadi modifikatif, dimodifikat, dia berubah change, kata-kata berubah menjadi sesuatu yang terbuang jadi terpilih. Binatang istri manusia yang terdakwa ini binatang manusia yang terpilih. Aku mau hidup 10 tahun lagi. 10 tahun lagi itu mencari makna yang lebih kekal, walaupun tidak ada yang kekal. Hal-hal inilah sebenarnya yang harus disadari sehingga penyair kita meningkat. Bukan sekedar saya dulu pernah ada orang-orang menerima saja, saya tak mau karena saya bilang saya tak suka, karena saya pikir itu bukan cara begitu untuk mengenal puisi. Cara puisi terjemahkanlah kebudayaan kita. Seorang penyair harus diterjemahkan kebudayaan lingkungannya. Jangan yang diterjemahkan puisinya itu. Puisinya itu hanya puisi seorang penyair hanyalah gunung es dan budayanya, gunung es dan kulturnya. Jadi jangan diterjemahkan puisinya dulu. Kenali kultur sekitarnya, gunung es di bawah yang surrounded under gunung es itu. Nah itu yang kita lihat tuh, itu yang penting itu. Nah begitulah kita melihat kebahagiaan, kecintaan, kemampuan ini yang dicari dan mahal itu bayarannya mungkin tak mau sekolah selesai sekolah dulu karena dia tahu dengan cara ini orang dan inilah mestinya yang kita ajarkan. Kita pertama harus mengatakan bahwa puisi adalah penambahan makna pada kata-kata. Itu yang teknis ya. Sekali yang paling khusus nanti bisa diperbesar maknanya apa, filosofinya apa, panjang lagi. Kemudian puisi ada di mana-mana dalam kehidupan. Saya sengaja mengatakan Konstitusi Indonesia, Pancasila yang belum Sumpah Pemuda itu didasarkan daripada negara Indonesia. Itu puisi. Sengaja saya katakan itu supaya masyarakat mana anak itu muda itu punya PD, punya pride, punya kepercayaan diri bahwa sebenarnya puisi itu bukan sekedar mengukir-ukir kata-kata, bukan bercantik-cantik dengan bahasa. Bahasa yang cantik sekarang cari di iklan itu bahasa bagus. Misalnya pilih terang terus apa itu yang itu bahasa bercantik-cantik itu gampang, itu bisa dipelajari. Tanya kepada tukang copywriter yang membuat redaksi iklan di paper orang itu bisa. Tetapi puisi sebenarnya perkataan makna kepada kata-kata. Kita lihat pantun. Apakah pantun itu? Pantun itu part nomor 1. Kalau orang tidak melihat pantun inilah part nomor 1. Dia lebih tinggi daripada ideologi satu bangsa. Pantun itu kalau tidak mau disamakan. Pantun itu nomor 1. Saya mau kasih tahu ini. Tapi kalau saya ucapkan ini, nanti ada yang ngutip nama saya tak disebut. Macam saya bilang kan, Sumpah Pemuda itu semua ngutip, tapi tak mau nyebut nama saya. Padahal orang-orang ini mau S3, makanya S3 ini tak selesai karena hati nurani yang busuk. Itu ya, itu pantun ini juga ada sesuatu di dalamnya yang sangat luar biasa. Tapi orang-orang kita, orang di Asia Tenggara, cuma bangga warisan dunia. Tetapi
Coba kembangkan apa yang warisannya, apa yang utama, apa yang kelihatan yang spesifik dari Papan itu. Apa di sana? Di mana tariknya itu? Itu saya tulis pantun, tapi saya diinformasi, saya dikonstruksi ada Kompas, koran Kompas yang bersambung. Tak ada tulisan di Kompas isi bersambung. Itu isi saya. Nah, isi saya itu banyak dikomentari, direview oleh Ikhlas Kledan. Kemudian ada satu Kledan yang lainnya lagi. Saya Kledan yang namanya saya dan sebagainya itu. Nah, maksud saya mengatakan ini bukan membesarkan diri, tapi yang saya inginkan bahwa kita bersemangatlah, bercandalah, bermabuklah dengan Ani Ibrahim sukses atau punya Perancis siapa itu? Apa ini atau coba dia apa ini atau salah satunya pun ada yang mengatakan itu mabuklah engkau, mabuklah engkau tanpa hentinya. Ani Ibrahim sukses. Itulah hal-hal yang penting. Saya kira mungkin kau sudah pegang bos speaker supaya ini berhenti ya. Oke, aku berhenti ya. Nah, aku mau lagi bilang pergandaan pertambahan makna inilah sebenarnya yang muncul itu bilang. Pertambahan inilah satu bangsa istilahnya Tuhan. Karena Tuhan sedang pertama ini bikin makmur. Jangan bangga kalau kita sabun. Kita bangga lagu-lagu yang semi, lagu sakral kita seperti Indonesia subuh, ya subuh gitu. Lalu lakukan dipuja-puja bangsa Indonesia, tanah air beta, dipuja bangsa itu. Itu kita suka dipuja-puja, namanya ujuk. Bangsa ujuk, tak usah dipuja lah, diam-diam aja bekerja. Orang Jepang nggak ada sibuk-sibuk tak dipuja-puja. Orang akhirnya kalau bangsa tidak mau dipuja-puja, akhirnya pemimpinnya akan dipuja rakyatnya. Kalau kita minta puja-puja bangsa lain, bangsa sendiri dia tak mau lagi pemimpinnya malas untuk dia. Akhirnya jangan kita subur, singkong jadi bagian singkong. Itu tidak kreatif, kita alami. Singkong jadi singkong itu tidak kreatif. Bagaimana singkong menjadi topik bom? Itu pun kreatif ya. Eksplorasi. Bagaimana singkong bisa menimbulkan olah-olah jadi apik apa? Jadi tablet yang bagus menyebabkan penyembuhan kanker misalnya. Itu makanya tidak ada bangsa yang subur jadi makmur, jarang betul. Yang ada hanyalah desa yang subur jadi makmur, oke. Tapi suatu negara besar tidak begitu itu. Ini yang subur, otaknya berpikir. Subur di sini, ya. Subur di sini, jangan pray. Jangan pray ini yang penting. Nah, ini itulah yang menyebabkan satu bangsa itu besar. Karena pertama bukan daya alam, tapi daya manusia, daya pikirnya, daya kreatifnya. Dia itu antara yang dipuji itu. Dia adalah Jepang, dia adalah Amerika, dia adalah Swiss, dia adalah Indonesia, dia adalah POC, dia adalah kesini. Dalam keturunannya itu, POC itu. Belajarlah dari POC. Sudah dijaya, sudah semua tahun kita tak ada belajar lebih. Nah itu, belajarlah dari itu. Jadilah namanya daya-daya untuk kreatif itu. Bukan ada sampai lalu selalu melihat apa yang dialami. Dia Singapura tak punya apa-apa, kenapa maju, kenapa Singapura itu kan tak ada, karena tidak ada. Singapura tak minta dipuja-puja bangsa, tapi kita mau tak mau susah juga kaya juga dia itu pembangkang. Itu lo mau peraturan dia kalau lewat Singapura kan itu. Itulah yang itu juga prinsip kita. Jangan kita kaya tradisi banyak, tradisi banyak. Tapi tidak mengolahnya. Memang banyak tradisi. Tadi ada tali kan, tengok sana, tengok di sini, segala macam itu. Nah, coba diolah lagi. Nanti orang bilang, orang ini breakdance, orang ini Michael Jackson, kan kan harus juga patah-patah dibikinnya. Bagus Michael Jackson, rapper ini bagus. Maka coba diolah, sebab pengolahan ini yang penting. Ingat pagi hari Allah ya Tuhan juga. Jangan tak diolah lagi. Jangan kita jangan ikut-ikut situ yang dilempar apa singkong itu biasa. Itulah sebenarnya kebudayaan binatang dan hewan. Hewan itu apa yang diberikan alam dia makan. Apel digigit musang ya apel itu aja. Tidak diolah lagi. Banyak ada apel masak mana ya masak apel kan. Masa ada meninggal enggak ada. Itu karena mereka tak berbudaya. Kita mengolah. Kata-kata diolah. Visi itu diolah tinggi. Tuhan yang bisa. Visi ini memang misterius. Bahasa itu tidak dipegang manusia.
Bahasa itu lahir dari Adam itu. Pelan-pelan Adam diajarkan. Mestinya tinggi bahasa. Belajarlah kesufian Ustaz Sukit banyak. Di situ banyak sekali ilmunya. Di situ. Sehingga kita kenal. Kenapa la ilaha illallah itu ada? Orang mati la ilaha illallah, masuk neraka karena la ilaha illallah, masuk surga karena la ilaha illallah. Apa itu? Bagaimana menerjemahkan? Apakah la ilaha illallah? Di kamus apa itu susah. Tapi yang bisa di kamus sufi. La ilallah itu orang masuk surga itu karena la ilaha illallah. Pas kau sekarang kau bilang la ilaha illallah masuk surga. Tapi kau bisa juga masuk la ilaha illallah karena la ilaha illallah kau masuk neraka. Kau tidak mengucap la ilaha illallah, kau banyak dosa, kau banyak yang tidak baik. Kau dan kau pun dimasukkan neraka. Kemudian orang bertanya kepada malaikat yang masukkan, kenapa kau masuk neraka? Kenapa dia masuk neraka? Karena la ilaha illallah. Kenapa dia masukkan la ilaha illallah? Kalimat sama la ilaha illallah, tetapi meaningnya, artinya, maksudnya berbeda. Nah, begitulah bahasa. Matahari bisa sama, matahari lain, dan matahari bulan lain, mawar beribu macam mawar. Mawarnya tidak aliansi lain bawarnya yang lain. Karena mawar dan berubah. Mawar menjadi kata-kata yang memang dari sana, dari lain kata-kata itu muncul. Dari lain Tuhan, dari zaman Nur Muhammad dulu, dari zaman saya, dari zaman pena. Ingat salah satu nama dari dunia ini itu diciptakan universe pena ini. Pena itu apa? Penyair itulah antara lain. Ilmu antara lain. Kata-kata words kalimat ayat itu kita, ayat itu kita. Indonesia kita ayat itu ayat. Kita sama kita itu sama. Nah, itulah yang disebut persaudaraan kata-kata dengan kata-kata. Nah, itulah diri kita. Itulah penciptaan itu. Itulah. Maka itulah yang harus dibedakan. Itulah berkah, rasa, zauq. Rasa ini dan dunia puisi adalah rasa terhadap kata-kata. Tidak ada kamus tentang rasa kata-kata ya. Tetapi dictionary apapun yang mau dictionary Labus, Prancis atau dictionary Oxford atau dictionary KBBI dan sebagainya itu semuanya tidak ada rasa. Dan rasa itu tak ada. Dan itu hanya dalam kezauqan kita, dalam kegairahan kita terhadap hidup, kegairahan terhadap kata-kata, passion lagi, cinta itu dan segala. Mabuklah seperti mesti Majnun itu. Majnun ini lagi kurang di kita. Kita kalau mabuk duit aja, atau mabuk yang lain. Sudahlah, gue panjangnya kalau nanti mudah-mudahan ada gunanya juga kan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan maaf. Terima kasih banyak akik perkara akik pula batang suasa. Banyak kecil perkara kecil, belum tentu kecil yang paling tua. Itu dia. Saya. Tempat tinggi burung tempur. Kita pula mengambil kelapa muda. Saya. Umur memang masih tua, tapi wajah macam mahasiswa. Tapi lah kadang-kadang untuk melamari, petik isi daun salam. Jangan letak bersusun-susun. Mimpi apa saya semalam? Upin-ipin pada upatus. Tuan Hamba dia takkan debat macam mahasiswa tadi. Terbang tinggi burung tempur. Hendak pula makan rumput. Ini muka nampak burung karena ada inilah kadang-kadang tegak-tegak sebatang duduk. Beli pula aksi tali tangsi. Tengok pantun sedikit gugup. Nanti tengok Datuk Rida kalian. Buang berangan bagaimana tepuk tangan dong. Kita pantun bangun dulu Kalau terserah kita berlama-lama, berdua kita berkenal nama ya. Pakai boleh. Sila, karena saya tadi dipersilakan terlebih dahulu. Ikan kakap di atas bara. Saya. Selagi hangat, sedap dimakan. Nama lengkap Ramli Muasmara. Mudah diingat, susah. Biar saya tepuk tangan paling kuat nanti malam mimpi. Mimpi buruk Tuan Hamba. Anak nelayan mendayung sampan hendak menangkap ikan tenggiri. Wajah memang tidak terlalu tampan, tapi cewek banyak yang ngantri. Banyak becek perkara becek bola ke bola lagi. Asyik bercakap tentang cewek. Nikah lagi. Bukan begitu Tuan Hamba. Memang sedang rasa ikan teri. Hendak pula ditaruh di dalam keranjang. Lalu pasal banyak yang ngantri sebab dia berutang.
tinggi si burung kenari, jangan hinggap di atas dahan. Hairil Ramadan nama diberi, kata Pak Kantor Bahasa, lelaki paling tampan. Maka pakai kacamata tuan. Kalau hendak mendayung sampan, Saya hendak pergi ke pulau benua, memang tuan paling tampan. Kalau laki-laki sudah tak ada. Tuan tinggi si burung tempur. Dia lagi pulang makannya bakwan. Saya Kenapa dia pakai kacamata? Biar mirip dengan Ariel Peter Pan. kadang-kadang beli buah gerangan, dia kan beli pula sampan berkelah. Kita pantun yang lain tepuk tangan, tak tahu kita mikir semua susah. Sudah dari sana, sudah sini, kembali lagi tak boleh. Boleh, langsung aja. Saya Kalau hendak berangkat tenggiri, hendak pula memakai sampan, nama diberi ialah Badri, orang di mana sedikit tampan. Tuan nama, kalau hendak mendayung sampan, hendak pergi ke Pulau Dompa. Kalau dia sedikit tampan, tahu tak di sini yang banyak. Kalau buah dibelah-belah, jatuh pula dekat perigi. Saya sudah, dia sudah, dia pun sudah. Akhirnya awaklah lagi. Saya seorang yang menolong. Orang terbang tinggi burung kenari. Terbang pula di cuaca sejuk dan juga. Muhammad ini nama diberi. Dari semua sini saya yang paling handsome. pergi bermotor menggunakan helm, pergi pula latihan fire. Kita di antara tiga dia paling handsome. Ingatkan anak dan dua. Pula berwarna merah. Kenapa saya nampak handsome? Sebab kami pakai baju warna merah. Nampak terang. Saya Buah mangga masak ranum, pergi pula batang bersusun. Datuk Rida senyum punya senyum, macam dia nak berbaca. Saya tak berani, awak. Saya kira begini tadi Tuan Nama. Saya. Terbang tinggi burung tempur, hendak pula di atas batu. Saya. Anak dia dua, anak saya tiga. Awak berdua ni belum laku. Banyak-banyak membalik paku pula batang beralas. Bukan kita tidak, bukan saya tidak laku, tapi bini lagi dekat atas. Kalau saya pula banyak-banyak membeli paku, beli pakunya terlalu lebih. Apa pasal saya belum laku? Sebab saya banyak memilih. Tapi saya kira banyak beli paku nak buat rumah tau. Itu sebenarnya Tuan. Jadi kalau katanya beli paku, dah lupa pula. Belinya pula di Pulau Penyengat. Kenapa kita belum laku? Sebab Pak Ramli kasih salam, jawab salam tak semangat. Baiklah Tuan Nama, kita sapa dulu peserta kita pada hari ini. Kalau kata orang, tinggi-tinggi pohon menggigi, dahan patah tidaklah lain. Selamat datang di style Sultan Abdul Rahman Kepri, kampus bersendikan wahyu, berteraskan ilmu. Ini Tuan Nama, kampung kita ini ada yang dari Malaysia. Malaysia ada. Ada juga yang dari Singapura. Singapura ada. Ada juga yang dari dan tadi. Ada. Saya kira yang paling banyak dari kaki. Tuan apa? Batang Jati dekerat. Kalau Batang Jati dekerat, pergi pula di atas, memang panas namanya bara. Datang di sini ada pun hajat, menghadirkan seminar dan dialog sastra. Itu dia. Tuan Abang, kalau hendak pergi ke Penyengat. Kenapa tu? Kalau hendak pergi Penyengat, perginya pula bersama-sama. Saya. Presiden penyair yang terhormat, semangatnya macam orang muda. Ada juga Tok Rida, anak patutnya Tok Rida. Kasihlah mikir saya. Ada. Memang tinggi salah. Di atas batu burung tempur hendak pula makan kelapa muda.
memang umur nampaknya tua tapi jiwa masih muda. Tuan hamba manis-manis sebuahku ini, jangan pula batang berjongkok. Bapak Ramli saya tanya ke sini biar lengkap, tiga-tiga bersongkok. Siapa suruh awak anak bawang tadi. Tapi lah orang diminta-minta tentang acara kita pada hari ini. Banyak-banyak batang bersenar, pergi pula tidak Jerman. Banyak-banyak acara seminar ini internasional. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Luar biasa, kita apresiasi dari hadirin yang sudah hadir dari negara-negara sahabat, negara jiran. Kita bisa tengok muka-muka yang sangat luar biasa di sini. Ada muka yang terhormat Bapak Presiden atas, Pak Jokowi. Dia presiden ini. Ada presiden juga. Banyak-banyak barang. Pergi pula di atas kasa. Banyak-banyak buat acara. Hadir Presiden Indonesia. Baik, apa lagi nih Rahma? Kenapa saya nak jual satu soalan ni? Ini berkaitan dengan kegiatan kita ini. Boleh. Kalau berjalan di tepi pantai, kapan berlabuh di tepi selat? Kalau tuan-tuan ini memang pandai, bagaimana cara menjadi penyair hebat? Pergi tepian paya, sampan pula tidak berkelah. Tadi jawaban saya ada, lupa saya kasih orang sebelah. Iya. Memang manis rasanya pepaya. Jatuh pula dia. Dibawa pula pakai pesawat. Pertanyaan itu bukan saya. Aduh, banyak pantun pepaya di pesawat. Ini kadang-kadang tidak ekspor dua. ekspor ya. Saya tidak pernah di pesawat. Pepaya. Tuan hamba, kalau itu soal yang tuan tanya, kalau hendak pergi ke selat, bukan pula mengepun angin, ya kan? Nak tahu apa syarat penyair hebat, kita tanya dengan presiden penyair. Majulah, aku dah pantun. Tak, yang sebelah sana lah. Bawah aja, pantun. Ini banyak-banyak perkara kata. Kata pula tidak berkelas. Banyak bintang perkara anak bawang paling susah. Balik. Baik, apa ni tuan apa? Silakan tuan jual soalan. Kami pula yang Saya dah jawab soal. Apa nak jual? Jual. Pepaya kat pesawat tu jual sini tidak? Tak rasa. Mahal lagi dia. Mahal ya tuan hamba. Saya tengok narasumber yang sangat luar biasa. Kalau naik ke atas dahan, jatuh pula sebuah ceri. Kalau tak ada soalan, jual saja diri sendiri. Gini. Dari rumah ketambelan tadi dari rumah ketambelan Saya hendak pula memakai sarung. Bukan saya tak nak kasih soalan, tapi saya kasih bagi dia yang baju kurung. Nak uji kita pula. Boleh. Tuan apa inilah kadang-kadang kita berpantun-pantun ni bukanlah apa sangat kan. Pantun sebagai komunikasi orang zaman dulu juga memang haruslah dilestarikan. Pantun hadir hari ini bukan sekedar komunikasi, tapi juga hadirlah di acara seperti ini. Sebagai anak muda, saya kira wajiblah kita untuk membuat pantun, melestarikan pantun, juga urusan Sumpah Pemuda. Kita saya cari soal tentang Sumpah Pemuda, tentang bagaimana muda, tentang sastra dan syair punya tuan hamba. Bagai kalaulah tuan, kalau tuan ke Tanjung Uma, kalau tuan ke Tanjung Uma beli ikan tidak pun angin, diri-diri bertanya-tanya macam mana cara pemuda tahu penyair, tahu syair. Jawab, apa singkau ni? Awak dah lah, dia macam dia coba aja lah. Saya pergi ke Tanjung Uma, pergi pula membeli bilis. Sebenarnya saya ni nak berlama-lama, tapi waktu kita ni dah apa ya? Saya nak nyapa dulu lah. Teman-teman yang amat berhormat, minta maaf berdatuk semua jika tidak tersebut satu persatu, karena bukanlah nak memetik si daun katu
Pergi pula ke ayam BKS, bukan tak nak nyebut satu-satu, waktu kami dah nak habis. Sudah pun tahu ikannya habis, jangan tak di atas batu. Waktu sudah nak habis, ada acara undang di lain waktu. Saya tutuplah dengan saya, Pak ya. Saya, silakan saya. Oh amai amai, bertangsi kupu-kupu, semuanya bertepuk dengan ramai, sebab pantun kami siapkan dulu. Tuan hamba, kalau yang Datuk Muhammad di bersair, kawan saya pantun bersair. Silakan tuan hamba. Cepat. Dan saya nak tanya gini, pepaya di atas pesawat. Macam-macam pula kan. Mungkin pula lah. Mungkin itu sahaja lah. Mudah-mudahan setelah kita selesai acara ini. Dan selamat datang kembali lagi pada semua sudah ada di Sainsar Kepri. Inilah tanda-tanda terbang si burung kenari. Sikit-sikit batang berusul. Apa tanda datang di Sainsar Kepri? Sikit-sikit kita berpantun. Apa tanda sebatang kayu akan tertangkap daunnya rimbun? Apa tanda orang Melayu? Sikit-sikit bercakap hendak berpantun. Kenapa kalau tak berpantun? Bila berkata tidak bersantun, bagai biduk hendak karam. Bila berkata-kata tidak berpantun, bagai laut tidak bergaram. Hamba ada dah. Cukuplah. Mudah-mudahan menghibur dan menjadi tradisi yang selalu kita jaga sampai nanti ya awak punya cucu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bintan ke Pulau Bayan, beliku ini penuh senampan. Terima kasih kami ucapkan pada tuan hamba yang gagah dan tampan. Tampan-tampan semua dan ibu. Bapak-bapak ibu hadirin yang Pulau Maram dekat Segar. Dulu di pulau itu kami yang bernyanyi, berseloka dalam senandung selat yang riuh, melempar jala dan peluntang, merentang jaring dengan senandung. Kini delentik pinggang pulau yang malam, rumah panggung kami di alun om dan pasang menunggu hilang. Pelantar melapuk meluluh tenang dalam sunyi bersipora. Hinggalah pulau Suak berkelok, rantau penjaraan merentang bento, akhir lopak tempat menyondong, palung deras tempat merawai. Kami tak kuasa menentang badai,
lalu melangkah ke rumah susun, tidur berhimpit anak beranak, berselimut jaring berbantal bento, berguling sondong. Sampan Ciau, Tambat Lima. Anak-anak yang kami lahirkan di Lanjang, suruh dibesarkan di Bukit Jadah. Selat kami yang riuh disekat mendangkal sakat. Pedih, pedih, pedih. Anak-anak yang kami besarkan di Bukit Jadas melihat Lanjang sebagai hantu, selat sebagai ibrit, ombak pasang sumber penyakit. Cerita kami tentang laut menjadi bahlul, tahlul. Kenangan kami tentang selat menjadi bahlul, Bahlul. Anak yang kami lahirkan di Lanjang dan dibesarkan di Bukit Jadas jadi dedap sejarah. Anak-anak yang kami lahirkan di Lanjang dan dibesarkan di Bukit Jadas jadi dedap sejarah.